di cas pun tak berguna. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam rangka dengan kakinya dari rumah menuju masjid ini. Selagi kita diberikan kesempatan, maka jangan bosan, kita terus istiqomah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui membaca Yasin. Ya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan dohir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mudah-mudahan keluarga kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggalkan kita, pelantarannya kita sebagai anak cucunya daripada orang-orang tua kita, mudah-mudahan orang-orang tua kita, saudara kita, nenek moyang kita yang sudah meninggal, barokahnya anaknya memfatihahkan ataupun membacakan Yasin untuk keluarganya. Mudah-mudahan nenek moyang kita, saudara kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga untuk saudara-saudara kita, nenek moyang kita yang masih ada ataupun yang masih hidup, mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan berjamaah membaca Yasin. Mudah-mudahan kedepannya Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga bisa ikut serta membaca Yasin dengan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan khususnya yang hadir, umumnya semuanya saudara kita yang berada di Desa Tunang ini, mudah-mudahan segala hajatnya pelantarannya membaca Yasin, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kesulitan-kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadratin malaikatil muqarrabin wa malaikatil katibin wa malaikatil syafara malaikatil hamalatul arsyih wa malaikatur rahmah wa malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail mukarna jiratin Malik Ridwan alaihi wasallam wa ila hadratin wa bi barakati wa karamati sultan auliya ilaihi ta'ala wa syamil qadir al-jalani qad sallallahu alaihi majid bi barakati ulumi wa karomatihim li ustadina bi barakati ulumi wa karomatihim sahibul wilayah. Dan khususon sebutkan keluarga-keluarga kita, nenek moyang kita yang sudah meninggal, sebutkan khususnya. Khususon fi Qoryah Masjid Asy-Syuhada Tunang walin jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarqil ardi ila maghribiha fi bariha bariha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundira qawma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه
ينزل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نركز في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له
إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحان منفس عن كل مديون سبحان مفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عني همي وغمي فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نور الأنوار وعنصر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
Hadirin rahimakumullah, selanjutnya membahas kemarin tentang masalah hukum nun mati dan tanwin. Tetapi sebelum dilanjutkan kita tawasul dulu kepada musonib. Mudah-mudahan membahas kitab tentang masalah tajwid ini kita bisa memahami sedikit demi sedikit. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam khususon saya musonib bihada kitab Hidayatul Sibyan Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ahkamun Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu ingdal hijai khamsatun tubayanu idaru idagamu ma'al kunnati au bigairiha wal qabul wal ikhfau rawau. Jadi itu tentang nadom masalah hukum nun mati dan tanwin. Jadi yang kemarin baru satu yaitu idhar. Ya. Jadi idhar artinya jelas. Udah pada punya ininya, udah beli kah belum? Saya tunggu. Sampai kapan? Yang penting saya udah nyampaikan, disuruh beli ininya. Bukan apa? Supaya kita punya dalil. Ini di online ada, di Penyu, di Ponti ada. Kalaulah kita cuman menerangkan harus gini, kalau kita tidak punya ininya, kemana mencari dasar? Itu tujuan saya. Ya. Ini satu ada. Jadi kita mengajinya jangan cuman ngomong aja. Kalau ada tanda bukti gini, kalau ada orang menanyakan, ini kitabnya baca. Ya, jadi kemarin hukum nun mati dan tanwin yang nomor pertama di dalam kitab Hidayatul Sibyan adalah idhar. Apa arti idhar? Idhar itu membacanya dengan terang ataupun mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan tiada bercampur dengan gunnah. Gitu ya. Jadi idhar itu secara pembacaan, sebelum melanjutkan, secara pembacaan harus jelas. Contoh, kalau membacanya gini, itu kayak orang malas. Kalau dibiasakan gitu, makanya membaca saya sengaja. Setiap membaca Al-Quran, suara itu pakai tenaga, supaya terang, supaya jelas. Kenapa? Sebab membaca Al-Quran kalau tidak jelas, dikarenakan tidak jelasnya tidak mau mengusahakan, tidak mau belajar, dosa. Kadang-kadang susah, iya susah, usaha. Namanya usaha bukan berarti harus sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Selagi kita masih ada ruh, selagi kita masih hidup, hayu usaha. Jangan pernah berhenti, jangan putus asa, salah. Para kiai di pesantren masih juga usaha ngaji lagi. Apalagi kita. Cuman kita ini banyak terbalik. Masalah harta terus dia usaha, masalah agama, masalah untuk meningkatkan kualitas ibadah tidak mau mengusahakan. Diberi seminggu sekali itu yang hadir. Padahal kalau udah mati, dunia, harta belum tentu bisa menolong kepada kita. Tetapi kalau kita membaca Al-Fatihah lah, jangan jauh. Tahu dengan ilmunya itu bisa menolong kepada kita. Harta belum tentu, jabatan belum tentu bisa menolong, tetapi kalau kita bisa membaca Fatihah sesuai dengan keterangannya, insya Allah menolong kok. Kenapa? Mengusahakan tentang masalah untuk kualitas ibadah, susahnya minta ampun. Tetapi kalau masalah mencari dunia, terus-terusan, tiap hari diusahakan. Kalau ibadah, Masya Allah. Ya, itu harus diusahakan. Jangan sampai membaca Al-Quran, makanya saya sering perhatikan, sampaikan ini. Dari dulu gitu, tak gitu membaca Fatihahnya itu tidak ada perubahan. Susah, iya susah. Yuk usaha. Makanya dikaji kitabnya. Ini dalam rangka salah satu usaha pengen membaca Al-Quran itu sesuai dengan keterangannya.
Ya, jadi yang nomor pertama adalah idhar, yang kedua adalah idgham. Idgham artinya memasukkan huruf satu ke dalam huruf yang lain. Ada peribahasa mengatakan, ada menurut istilah bahasa, ada menurut ilmu tajwid. Kalau la idhar menurut bahasa seala kadar jelas, menurut bahasa. Idgham menurut bahasa seala kadar masuk. Kita dari sini mau masuk ke rumah idgham secara bahasa, ya. Duit masuk ke kocek idgham secara bahasa, ya. Setiap yang masuk adalah idgham. Nah, cuman yang dimaksud di dalam hukum tajwid adalah memasukkan huruf yang satu ke huruf yang lain, otomatis yang huruf yang dimasukkannya yang bakal kelihatan. Contoh, kayak kita masukkan duit kepada kocek. Apa duitnya? Apakah koceknya yang kelihatan? Ya kocek. Jadi seolah-olah dari bacaannya tidak ada huruf yang pertama. Ya, itu masalah idgham. Terus, idgham ini terbagi kepada dua. Ada idgham bigunnah, ada idgham bilagunnah. Ya. Idgham bigunnah membacanya dengan dengung, idgham bilagunnah membacanya tidak dengung. Ini nih di pesantren tuh kalau diurutkan itu usia anak baru kelas TK lah kalau di sekolah. Nah, ya. Insya Allah tidak jadi masalah, jangan malu. Namanya kita udah tua, tidak jadi masalah. Untuk pelajaran anak-anak juga tidak jadi masalah. Ya, jadi yang nomor kedua adalah idgham. Ya. Kemarin udah idhar contohnya, sekarang menuju kepada idgham. Nah. Ya. Wadgim bigunatin biyan mulaida kana bikilmatin kadun yapan bida. Apabila ada tanwin nun mati bertemu dengan salah satu huruf, yanmu hukumnya wajib dibaca idgham bigunnah. Ya. Jadi ini tinggal menyebutkan contoh-contoh supaya memahami. Takutnya saya nanti ditanya, kau katanya kata malaikat tahu tajwid kok kenapa anda disampaikan? Makanya disampaikan supaya saya tidak dosa. Sebab yakin malaikat memantau. Kemanapun pergi, malaikat memantau. Kau udah disampaikan, saya tidak dosa. Itu ya. Sebab di dalam ibadah, terutama sholat, kalaulah membaca Fatihahnya tidak betul, maka tidak sah. Selama ini apakah kita memikir sampai situ, apakah belum? Jangankan masalah bacaan itu, bacaan Fatihah, tentang masalah ruku sujudnya pun syaratnya belum tentu hafal, apalagi Fatihah. Ya. Jadi di dalam hukum nun mati dan tanwin, yang nomor kedua adalah idgham. Ya, kemarin idhar udah. Jadi yang kedua adalah idgham. Idgham. Ya. Idgham. Jadi idgham secara bahasa memasukkan sesuatu kepada huruf yang lain. Nah, kayak gini, ini masukkan ke kocek idgham namanya. Ya, secara bahasa. Kalaulah di ilmu tajwid maksud idgham gimana? Dimasukkan. Nah, idgham terbagi menjadi dua, ada bigunnah, ada bilagunnah. Jadi ini terbagi menjadi dua. Nah, satu bigunnah, dua bilagunnah. Nah. Bilagunnah. Jadi kan hurufnya ada berapa? Jumlah seluruhnya sebelum dibagi. Jumlah seluruhnya sebelum dibagi, idgham itu ada 6. Sama dengan idhar. Jumlahan hurufnya. Cuman beda huruf. Ada 6. Nah. Ya, ro, lam, mim, nun, waw. Ya. Hati-hati.
Nama huruf dengan pembacaan ada yang sama, ada yang beda. Nah, ya, nama huruf dengan pembacaan ada yang sama, ada yang beda. Contoh, ini biarpun tidak pakai baris tetap ya namanya. Ini biarpun tidak pakai baris ro namanya. Kalau ini bukan wow nama. Hati-hati. Kalau pakai baris baru wa ini. Ini bukan na. Kalau tidak pakai baris namanya adalah nun. Masih di dalam ini pun masih banyak yang belum memahami. Nama huruf dengan pembacaan ada yang sama, ada yang beda. Kayak alif. Bukan alif kalau tidak ada baris. Gitu. Kayak ba, ta, sa. Ya. Berarti itu sa. Kalau jim, bukan jim. Kalau ada baris ja. Kalau tidak ada baris namanya adalah huruf jim. Nah, jadi kembali ke tadi. Nomor 2 di hukum nun mati dan tanwin ada yaitu idgham. Apa arti idgham tadi udah? Huruf idghamnya ada berapa? Ada 6 dibagi 2. 1 bigunah, yang kedua bila gunah. Makanya kalau tahu ilmunya membaca Al-Quran perlu bulak-balik. Kayak kita istiqomah aja malam Jumat pakai ininya lebih besar pahalanya daripada semalam-malaman dapat 1 juz tidak tentu rudu ilmunya. Masih mending 1 ayat asalkan betul hukum-hukumnya. Itu makanya nyaman kalau orang tahu ilmunya. Ya, jadi huruf idgham ada 6, ya, ro, lam, mim, nun, waw. Berarti 6. Yang 1 bigunah, yang 1 bila gunah. Nah, huruf idgham bigunah ada 4. Bigunah. 4 hurufnya, yaitu ya, nun, mim, waw. Bila gunah adalah lari. Nah, bila gunah lari, lam dengan ro. Laro, lari, silahkan. Jikalau ada nun mati, judulnya ingat. Nun mati dan tanwin. Membahas ini kalau tidak tahu nun mati apa, tanwin apa, wah repot. Jadi nun mati dengan tanwin, ingat, nun mati, tanwin patah, tanwin domah, tanwin kasroh. Berarti 4 tuh dengan nun matinya. Tanwin ada 3, tanwin domah, tanwin patah, tanwin kasroh, tambah 1 nun mati. Kalau itu tidak tahu harus ulangi lagi ngaji dari Iqra. Makanya kalau menurut saya pribadi mengajar budak di karangan belum tahu itu udah ke Al-Quran belajar Iqra enggak. Masa udah ke Al-Quran tidak tahu mau cemana ngomongkan yang nerangkannya. Jadi nun mati, tanwin patah, tanwin domah, tanwin kasroh. Kalau seala kadar membaca semalam-malaman pun bisa. Ini yang susah. Makanya jangan bangga hatam. Sering saya sampaikan. Untuk apa hatam ditanya, idhar apa? Entah Anda tahu. Jadi baca Al-Quran pakai ilmu enggak? Bingung kan jawabnya. Jadi idgham bigunah hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Bila gunah ada 2, lam, ro. Tadi idgham itu dimasukkan contoh. Nah, kalau idhar semuanya hampir rata-rata tahulah. Ya, hampir semuanya diidharkan. Nah ini nih contoh idgham bigunah tadi. Contohnya di sini adalah tanwin dulu, tanwin kasroh ada tanwin domah. Nah, contoh. Yaumaidin. Yaumaidin. Nah, yasduru.
Nah, yang menjadi contoh lihat ini nih. Ini tanwin kasroh. Ke depan ada iya. Iya itu termasuk idgham biguna. Jangan dibaca yauma idin. Masih kan di dalam Yasin tuh, Yasin bertahun-tahun. Ini yang susah ngaji tuh, bukan salah kadar maca. Membaca nanti turudu gampang. Jangan dibaca yauma idin nanti. Kenapa dimasukkan tadi kan? Apanya masukkan tanwinnya masukkan kepada iya. Seolah-olah tidak ada bunyi n, maka membacanya yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Di surat Al-Jaljalah itu. Sering, makanya saya kadang Yasinnya lancar. Hukumnya tidak dipakai. Ditanya hatam berapa kali? Udah 6 kali, udah 2 kali. Huruf idhar tidak tahu. Saya yang tidak hatam tahu. Yauma idi, jangan idi. Kalau idi berarti masih idgham gunahnya hilang. Apa arti gunah? Memang belum, tapi sampaikan dulu supaya paham. Gunah adalah dengung ke hidung. Yauma idi. Dengarkan. Takut saya salah. Yang pertama yauma idin. Ya. Yang kedua yauma idi. Yang ketiga yauma idi yasdurun nas. Beda ada suaranya? Ya. Antara idin dengan idin disatukan. Jadi idin ke sini bergetar ke hidung. Memang kalau orang pilek mana bisa. Di surat Al-Jaljalah ini contohnya. Ya. Masih juga dibaca yauma idin. Memalukan. Apalagi kalau misalkan lagi khutbah baca ayat Al-Qur'an idhar idgham diidharkan, masih mending kalau tidak banyak tamu. Kalau banyak tamu Allahu Akbar. Di sini perlunya kita memahami itu. Itu tanwin kasroh ke depannya ada iya. Jadi kalau gini, kenapa dibaca yauma idi? Sebabnya ada tanwin kasroh, ke depannya ada iya. Nama hukumnya adalah idgham bigunah. Apa artinya? Idgham dimasukkan tanwinnya seolah-olah dari bacaan tidak ada, dimasukkan kepada iya, tambah dengan dengung, maka namanya idgham bigunah. Yauma idi. Tuh, kadang-kadang orang yang enggak tahu si gurunya, jangan yauma idin gitu, yauma idi. Apa namanya? Jangan banyak tanya, gini aja. Tuh, berarti belum selesai belajarnya. Si gurunya. Ya, yang kedua masih contoh iya. Ini adalah tanwin domah ketemu dengan iya. Nah, ya. Di surat Al-Baqarah ini contohnya. Barkun. Nah, barkun yaj'alun. Yaj'aluna. Yaj'aluna. Jangan dibaca barkun yaj'aluna. Barkun yaj'alun. Di surat Al-Baqarah. Nah, perhatikan, membaca jangan sampai ngap-ngap dipaksakan. Belajar tertib. Contoh. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau enggak mampu jangan gini. Ulaika ala hudam mir rabbihim him ulaika. Dari mana itu tuh? Selama ini saya belajar ngaji belum pernah ada dari baru di sini mendengar. Ditanya orang yang baca gitu tuh dari mana? Enggak bisa memberitahu. Maksud saya ada kitabnya enggak. Kadang-kadang dalil yang paling saya kalah tuh, kau orang Sunda, saya orang Melayu. Gitu. Padahal tidak ada gitu. Nah, perhatikan. Makanya belajar diseragamkan, baca Yasin kayak tadi. Gak usah ngebut. Ke mana?
kita robah sedikit-sedikit kebiasaan. Ya, jadi jangan dibaca barkun. Kalau dibaca barkun salah hukum. Kenapa? Iya kan ada tanwin domah, ke depan ada huruf iya. Iya di dalam kitab Hidayatus Sibyan termasuk idgham. Idgham itu bacaannya dimasukkan tanwinnya kepada iya, maka membacanya barkun. Ya, itu tanwin domah. Terus lagi banyak juga. Terus lagi huruf apa? Huruf nun. Nah, kalau huruf nun tidak ada beda, hampir sama dengan idhar, padahal idgham. Ada sah nulisnya. Ya. Tuh, itu tadi masih huruf ya. Nun sekarang, bukan na, nun. Ya. Ini nih penting ilmu kayak gini nih. Jangan sampai bangga dengan hatamnya ditanya ininya. Makanya ibu-ibu udah berapa tahun tuh? Udah 4 tahun belum ada yang hatam. Barang susah ngajinya. Kalau cuma salah kata membaca ada tentu rudu, dah. Kalau udah hatam biasanya identik dengan bangga dengan hatam. Saya Ustaz dah hatam, dah perlu ngaji lagi lah. Barang udah hatam ditanya hukum dah bisa. Jadi tadi apa tadi? Idgham, ya. Itu tanwin patah, tanwin domah ketemu dengan iya. Sekarang tanwin patah dengan tanwin domah ketemu dengan nun. Contoh, idghaman, ya. Man nakhiratan nah contoh ini. Nah jadi kalau seharusnya ini kan ada alif tuh, setiap ada alif panjang kan. Kalau lagi nih maka jangan dipanjangkan. Kalau di wasol jangan gini, idoman nahirat, salah. Kalau wakof baru idhoma. Sok Yasin dah bertahun-tahun ininya tidak paham. Idhoman nakhiratan. Nah, kayaknya dari segi pembacaan kayak idhar, tapi bukan. Sebab ini yang menjadi bukannya nun itu bukan huruf idhar, tapi nun huruf idgham, maka membacanya hampir sama dengan bunyi membaca idhar. Idhaman nakhiratan. Dua harokat. Kayak tadi. Yauma idzi. Jangan yauma idiyas. Berarti tidak ada gunanya itu. Tahan 2 harokat. Ini pun gitu. Idhaman nakhiratan. Jangan dibentak kalau tidak ada tasdid. Jangan gini. Idhaman, salah. Idhaman nakhiratan. Contoh ini tanwin patah ketemu dengan nun. Jadi nantinya gini, kenapa dibaca idhaman? Sebab ada tanwin patah, ke depan ada huruf nun. Nun itu termasuk huruf idgham. Mana buktinya? Ini kitabnya. Jelas kan? Kalau kata guru kemarin cari. Maksud saya tuh, makanya saya sering ngomongkan gitu tuh, supaya kita jangan asal-asalan pandai ngomong lalu lah belum tahu kitabnya, ditanya kitabnya oleh orang, kemana cari. Terus lagi tanwin domah ketemu dengan nun. Nah, tanwin domah ketemu dengan nun. Contohnya mana? Nah, tun. Naghfir lakum. Naghfir lakum.
hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Itu bacanya. Yang ini hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul. Udah hatam kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi udah baca gini, hintatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Saya baca gitu belum hatam, bodohnya saya. Nggak wajib hatam, ini yang wajib. Jadi itu ada tanwin domah ketemu dengan nun, apa tadi nama hukumnya? Idgham apa? Idgham begonna. Jikalau ada tanwin dipatah, tanwin domah, nun mati, ketemu dengan huruf yang 4 yaitu ya, nun, mim, waw, nama hukumnya adalah idgham begon. Artinya adalah, kan ibu-ibu yang tahu. Ibu-ibu sahabat dimasuk ke ibu-ibu, bapak-bapak yang tukang masukkan. Nah, udah usah jelas, gila orat. Ya. Yang nomor ketiga adalah mim. Ya. Contoh tanwin apa ini? Tanwin domah ketemu dengan mim. Contohnya. Nah. Contoh. Hablun. Nah. Min masadin. Masadin. Ini di surat apa? Ayat ini di surat apa? Hablun min masad di surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa tab. Terus? Kamalatal hatab. Lupa tuh. Jadi hablum. Ayat terakhir kan? Nah, jangan dibaca hablun min masad. Itu jadi imam lagi. Pijidiha hablun min masad. Kemana? Hablum. N-nya tuh tukarkan ke mim. Jadi jangan ada N. Langsung ke M. Lum. Nah ini nun ketemu dengan mim. Jangan dibaca min lagi. Mim. Pembacaannya seolah-olah tidak ada nun. Gitu. Maksudnya dimasukkan tuh. Makanya di situ ketahuannya. Oh, udah hatam pun belum tahu tajwidnya kenapa ini masih juga dibaca hablun min masad. Itu aja. Biarpun hatam berapa kali kalau masih baca kayak gitu berarti tajwidnya belum tahu. Terus tanwin kasroh ini contoh tanwin domah. Nah yang jadi contoh ini. Ini yang menjadi contoh tanwin domah ke depan ada huruf mim. Terus lagi nun ke depannya ada huruf mim. Kalau ba kenapa ada suara pantulan di Iqra 4 ada. Ba itu termasuk huruf qalqalah. Tuh. Makanya kalau selesai Iqra-nya, paham Iqra-nya, membaca Al-Qur'an itu insya Allah memahami cara pembacaan biarpun belum tahu nama. Itu mudah hanya ngeceknya. Iqra udah tamat, udah berapa kali? 5 kali. Ternyata ini tidak tahu cara pembacaan, padahal di Iqra udah ada. Tuh. Makanya jangan cepat-cepat hatam. Ibu-ibu pun udah 4 tahun, coba bayangkan, belum ada yang hatam kan? Baru ada yang selesai Iqra 4 tahun. Bapak-bapak udah pada hatam kali. Ya, terus lagi tanwin kasroh ke depan ada huruf mim masih. Tanwin kasroh ini asalin. Asalin ini. Contoh. Musoffa. Nah, jangan dibaca asalin. Asalin musoffa.
Kalau gini tidak ada titik, ini alif namanya, panjangkan 2 harokat. Kalau bahasa santri elat, siko itu berat. Watuk tabul alif suratan dilja dilalatan li'anaha min asli ya. Ditulis si alif berupa ya, menunjukkan bahwa alif di sini asalnya ya. Ya. Jadi membacanya asalim musoffa, jangan masih asalimu. Coba Bapak dengan Ibu semuanya kalau udah tahu sedikit-sedikit tentang masalah hukum Al-Quran, jangan dulu kepada artinya, cara pembacaannya. Kalau membaca enggak betul hukumnya, rasakan di telinga. Kenapa kita membaca orang lain misalkan datang turudu enak, berarti bapaknya belum tahu hukum-hukumnya. Ini contoh tanwin kasroh, ke depan ada huruf mim. Kalau tadi tanwin domah, ke depan ada huruf mim, terus nun mati, ke depan ada huruf mim. Maka membacanya asalim musoffa. Kalau disatukan boleh, nah boleh. Ini contoh. Hablum mim masadin asalim musoffa. Nah, coba saya satukan dari sini 3 baris. Mampu. Biarpun perokok asal sering latihan mampu. Untuk ini dilanjutkan. Hintatun naghfir lakum hablum mim masadin asalim musaffa. Kalau tahu cara mengatur napas mampu. Mampu enggak? Kita sama-sama dicoba. Nah, 3 baris. Sekali lagi contoh. Hintatun naghfir lakum hablum mim masadin asalim musaffa. 1, 2, 3. Lah, kemana? Ayo, kelihatan nggak tulisan mereka ke depan kali? Kelihatan. Hintatun naghfir lakum hablum mim masadin asalim musaffa. Ya, keluarkan tenaganya. Ya. Ya, jadi lanjutkan. Tinggal satu lagi huruf idgham bigunah, yaitu huruf wa. Wow. Contoh masih ini di surat Al-Lahab ini. Ya. Tuh. Ada tulisan batu kayak gini. Ada yang garis titik 2 ada. Lahabin. Lahabin. Tuh. Ada yang H itu angka 8. Watabba. Ya. Ini jangan dibaca lahabin. Yang satunya yaumaidi wahiyah. Yaumaidin wahiyah. Wahiyatin. Wahiyatun. Ini di surat Al-Lahab tadi. Abilah biu. Jangan biu. Kalau dibaca biu baru idgham. Gunahnya ke mana? Banyak yang tahu namanya apa ini? Idgham bigunah. Tetapi cara pembacaan masih abilahabiu. Yaumaidi wahiyang. Bedakan hak tuh. Tulisannya beda. Ya, makanya perlu nyata laki dengan gurunya begini itu supaya bisa mendengarkan. Jangan belum tahu apa-apa mendengarkan ke HP. Kalau udah ke media sosial itu, maka kalau udah paham untuk mengikuti irama silahkan. Baru belajar membaca Fatihah belum betul masalah hukum-hukumnya. Udah gitu ke HP. Ujung-ujungnya yang dipahami adalah lagunya. Hukum-hukumnya tidak dipakai. Bukan melarang, silahkan. Yang wajib adalah lagunya, pakai hukum. Ya hukum dulu. Ya, jadi
tadi kembali kepada tadi itu yang pertama. Yang kedua adalah tanwin patah ketemu dengan nun, terus lagi tanwin domah ketemu dengan nun, tanwin domah ketemu dengan mim, tanwin kasroh ketemu dengan mim. Terus ini tanwin kasroh ketemu dengan waw. Terus lagi tanwin kasroh bertemu dengan waw. Nah, jadi gini cara pembacaannya. Asalim musampan abila nabi wa tampa yauma idhi wahiyah. Yauma idhi wahiyah. Membacanya gitu, jangan yauma idhi habis napasnya. Itu terus dibiasakan baca gitu. Coba saya membaca dari sini. Sini. Mungkin dua napas. Idhaman nakhiratan hintatun naghfir lakum hablum mim masad. Asalim musaffan abilah yabi wa tabba yawma idhin wahiyah. Itu bacanya. Ya. Jadi tinggal kita mengusahakan, jangan putus asa. Ya. Wah, saya udah tua, ya nggak jadi masalah. Salah pun yang penting usaha. Yang salah, yang dosa, yang tidak mau usaha. Jangan, wah saya salah terus, kapan benarnya? Usaha terus. Baru 4 tahun. 4 tahun pun banyak liburnya daripada ngajinya. Ya wajar. Ya. Terus yang kedua adalah idgham bila gunah. Hurufnya ada 2. Ya. Jadi itu belum nih. Nomor keempat adalah ini baru berapa? 4 udah. Ya, udah 4. Nun mati bertemu dengan salah satu huruf yanmu. Ini contoh nun. Ya, dipisahkan lagi. Tadi ada tanwin, ada nun. Kalau ini nun semuanya nun mati. Contoh di Yasin ada, contohnya tulisannya gini nih. Nah, ini sya. Jangan dibaca man yasha tuh. Man yasha. Ingat, kalau di Al-Qur'an ada bendera kayak gini, jangan sebentar. Di Yasin tuh. Ini apa namanya? Nanti ke depannya dibahas oleh saya supaya tahu. Jangan gini bacanya Pak, gini Pak bacanya Pak, gini Pak bacanya, gini Pak bacanya. Ya. Terus lagi ini contoh lagi nun mati man yakulu. Nah, siap lihat. Jangan dibaca man yakulu. Man gitu. Man yaqulu. Man yansha. Berhentikan. Kalau ada hamzah gini mati berarti jangan dihidupkan. Kalau misalkan wakof berhenti itu. Jangan gini. Man yasha'u. Malah memang menurut hukum idgham, tapi tidak boleh dibaca idgham. Contoh kayak mana? Nah, sin wa nun. Sin wa nun. Nah, kan ada nun mati kan ketemu dengan wa. Jangan dibaca sin wa nun, salah. Idharkan di sini. Terkecuali kata ini, jangan dibaca sin wa nun. Sin diidharkan. Gitu ya. Terkecuali ini. Terus lagi mana lagi? Nah, ini ketemu masih nun mati ketemu dengan wa. Contoh. Kin wa nun, jangan dibaca kin wa nun, salah. Tetap ini diidharkan. Kalau ada orang yang nanya, kok kenapa misalkan ini padahal tulisannya idgham ada nun mati ketemu dengan waw, nun mati ketemu dengan waw, kenapa diidharkan?
ini diterkecualikan oleh para ulama. Maka tidak boleh dibaca siwanun dengan kiwanun. Tuh, hanya 4 kata itu ya. Terus lagi, yang 2 katanya lagi apa? Bun yanun ataupun bun ya. Jangan dibaca buya. Buya. Di sini tetap diidharkan biarpun ada nun mati ketemu dengan ya, jangan dibaca buya. Bun yanun. Terus lagi ini. Dunya, jangan dibaca dunya. Masa ada alam duya? Saya kan belajar idgham, jadi bukan alam dunya, alam duya. Ya salah. Mentang-mentang memakai hukum, lalulah ngomongkan masalah alam dunya, dibacakan alam duya katanya. Pakai hukum, harus pakai hukum. Jadi alam duya, bukan alam dunya. Salah. Tetap ini dibaca idhar secara pembacaan. Biarpun ada nun ketemu dengan iya, maka terkecuali yang 4 ini, biarpun ada nun mati ketemu dengan huruf yang 4 tadi, ya nun mau maka jangan diidghamkan, tetap di sini diidharkan. Yang pertama sinwanun qinwanun bunyanun dun ya. Nah, boleh duya. Terus lagi wadgim bila gunatun fil lami waro. Apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf lam dengan ro, nah di sini hukumnya wajib dibaca idgham bila gunah. Nah, gini. Idgham tapi tidak pakai gunah. Contoh. Nah, mana contohnya lam dengan ro? Lam dengan ro, contohnya ini ya. Jadi huruf idgham biguna ada 4, ya nun mim wawu. Nah ini bila guna lam dengan ro, lam 1 hurufnya lam 2 ro. Contohnya mana? Nah rohmatan tulisannya lil alamin. Lil alamina. Ini baca rohmatal, jangan kira rohmatal, salah. Idgham aja ini rohmatal kayak idhar ya. Tapi jangan dibacain. Kalaulah tadi apa namanya idgham biguna ada dengnya, dan gitu. Di situ. Kalau ini tidak, biasa aja rohmatal lil alamin. Maksudnya nggak pakai dengung kayak tadi. Itu tanwin ketemu dengan lam. Sama mau patah dhammah kasroh, sama. Terus lagi ini tanwin dhammah ketemu dengan ro. Nah, mana contohnya? Nah, kalau kayak gini ada wawu, di atasnya ada angka 4 dibalikan, berarti itu tuh hamzah namanya. Jangan dipanjangkan, ini bukan tanda mati. Ada angka 6 ataupun dhammah, itu dibaca dhammah. Jadi raufur rahim, jangan dibaca raufun. Nah, ya. Di sini tanwin dhammah nih. Raufur. Di paknya. Tidak ada huruf paknya. Paknya di sini kelewat. Nah. Raufur rahim. Rahimun. Nah. Jadi tidak boleh dibaca raufun. Nah. Jadi raufur rahim. Kayak di surat Al-Baqarah. Min rabbihim, jangan min rabbihim. Nah, di surat Al-Baqarah ada. Nah, inilah huruf idgham dengan contohnya. Terus lagi itu
tanwin patah ketemu dengan lam, ini tanwin domah ketemu dengan ro sama. La ilam yang tahilanas fam bin nasyah miladunhu mir rusulhi mir rabbihim. Jadi cara pembacaannya ini. Jadi satu pasal. Berarti udah dibahas ini, besoknya minggu depan praktekan ke Yasin. Jadi yang lainnya belum dibahas, baru 2. Kemarin idhar udah dibahas, diterapkan ke membahas Yasin. Sekarang idgham. Kalau disekalikan pening. Makanya sebenarnya ini kalau dihafalkan segini, hafalkan hurufnya aja dulu. Yang 4 itu tadi, hurufnya ada 6 idgham itu. Makanya kalau beli buku ininya mudah menghafalnya di rumah. Ya. Jadi hukum nun mati dan tanwin yang nomor kedua adalah idgham. Idgham terbagi 2, ada idgham bigunah, ada idgham bila gunah. Apa arti idgham? Idgham memasukkan satu kepada yang lain, ataupun kalaulah di sini memasukkan suara ataupun bacaan nun mati kepada huruf idgham yang 6. Idgham terbagi menjadi berapa? Menjadi 2 bagian. Yang satu bigunah, yang satu bila gunah. Huruf idgham bigunah ada 4, ya mim nun waw. Huruf idgham bila gunah ada 2. Itu kesimpulannya. Ya, tinggal ini. Jadi supaya mudah cara pembacaannya, hafalkan hurufnya. Huruf idgham yang 6-nya tadi. Huruf idhar, hafalkan huruf idharnya. Jangan, ini huruf apa ya? Jangan. Idhar ada 6, idgham ada 6, udah 12 huruf. Tuh. Jadi jangan sampai bertahun-tahun belajar membaca Yasin, ininya tidak dipahami. Bahaya. Tuh. Sebab Al-Quran salah satu menjadi syarat sah di dalam sholat. Perhatikan, banyak orang sholat tetapi ngaji malas, sholatnya koreksi. Padahal seminggu sekali, bukan semalam-malaman, cuman beberapa jam. Mencari dunia tidak ada pernah berhenti. Harusnya seimbang. Ya, kenapa? Ya dunia perlu, ilmu juga perlu. Kalau seimbang, insya Allah tidak main bantai. Ya, jadi di dalam kitab Hidayatus Sibyan tentang masalah hukum nun mati dan tanwin ada 5. Ya, yang pertama idhar. Yang kedua idgham bigunah, yang ketiga idgham bila gunah. Kalau di dalam kitab Tuhfatul Atfal, idgham tetap tidak dibagi. Kalau di dalam kitab Tuhfatul Atfal sama, cuman bedanya itu tadi. Kalau di Tuhfatul Atfal ada 4 hukum nun mati dan tanwin. Kalau di Hidayatus Sibyan ada 5, sebab idghamnya langsung dibagi. Kalau di Tuhfatul Atfal tidak dibagi. Bedanya. Tapi biarpun beda, kalaulah punya tahu masalah kitabnya, kita enak, enggak saling menyalahkan. Ya, kata yang satu hukum nun mati dan tanwin ada 4, kata yang satu hukum nun mati dan tanwin ada 5. Enggak bakalan bisa kelahi kalau tahu kitabnya. Hanya itulah kita. Kalau beda pendapat, asalkan tahu dasarnya sumbernya dari mana, insya Allah. Kadang-kadang bisa menjadi kelahi, yang satu tidak mau mengalah, yang satu tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, jadi hukum nun mati dan tanwin yang nomor kedua adalah idgham. Kalau di dalam Tuhfatul Atfal adalah kaidahnya gimana? Wasani idghamun bisitatin atat biar maluna indahum qad sabatat. Yang kedua adalah idgham, namanya hurufnya ada 6 semuanya. Lakinnaha kismani kismun yudghama fihi bigunatin piyan mu'lima. Tapi idgham terbagi 2 bagian, biguna bila guna sebagian.
ila ida kana bikil matin fala tudgim kadunya sumasin wanin tala. Jadi itu tentang masalah pembagian idgham. Jadi kaidah-kaidah yang tadi adanya di kitab Tuhfatul Atfal. Di dalam kitab Hidayatus Sibyan pun ada, cuma beda dan itu. Ya. Maka saya mengharapkan biarpun susah, biarpun sudah tua, dikarenakan masalah tolabul ilmi tidak ada batasan umur, saya tunggu membeli buku ininya dah. Ya tunggu. Bukan apa, belajar kita. Sebab saya pribadi makanya beli bukunya, otaknya ini masih banyak virus. Kalau bapak-bapak nanti ditanya oleh saya belum beli berarti udah pada pintar. Nggak mahal, nggak sampai 20-30 ribu. Untuk kenang-kenangan satu, jika kedua, kalau lupa tinggal lihat, oh gini. Ya. Jadi usahakan, ibu-ibu udah ada, di karangan udah ada, itu ya. Tinggal beli, apalagi kalau belinya banyak, di Pontianak ada, entah di Pinyu. Di online pun ada, Hidayatus Sibyan namanya. Nah, kalau di itu tinggal lihat fotonya gitu ya. Jadi supaya kita belajar melihat kitabnya, oh gini, satu. Yang kedua, kalau lupa bisa ngelihat kitabnya, gitu maksud saya. Itu ya. Biasanya ini mudah. Di toko buku biasanya mudah ini. Enggak susah. Nah, ini tulisannya. Pelajaran tajwid praktis dan lengkap praktis. Tinggal baca. Ya. Yaitu kalaulah tulisan Hidayatus Sibyan di dalamnya. Tapi lihat ini aja. Gambarnya kayak gininya. Sama. Pasti kalau kayak gini, tulisannya ini Hidayatus Sibyan. Kalau kayak gini, Tuhfatul Atfal. Ya. Jadi pengajian pada malam hari ini tadi membahas tentang masalah hukum mati dan tanwin yang nomor kedua adalah idgham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah dalam rangka belajar mendekatkan diri kepada Allah melalui membaca Yasin dan belajar ilmu tajwid ya. Sebab mendekatkan diri kepada Allah pasti ada cara, ada jalan. Tidak semuanya mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat saja. Tidak semuanya cara mendekatkan diri kepada Allah dengan zikir saja. Tidak semuanya kita pengen mendekatkan diri kepada Allah membaca Al-Quran saja. Tapi salah satu cara untuk mendekatkan diri pada malam hari ini yaitu membaca Yasin dengan belajar tajwid. Ya. Jadi mudah-mudahan pengajian malam hari ini diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa asil asrar wa tiryakil agyar wa min tayyib bil yasar. Sayyidina Maulana Muhammadin muhtar wa alil atar wa sabil ahyar adadani amillahi wa ibdalih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla maut wa rahmatan inda maut wa firatan ba'da maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.